Kita baca dari Ibu Risma Nababan. Kenapa manusia berani merubah firman Tuhan yang mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 menjadi hari Minggu, padahal satunya Alkitab kita semua. Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Saya senang caranya Jeffrey membaca pertanyaan tersebut, bahwa satu Alkitab, tapi mengapa ada 2 atau 3 atau mungkin beberapa penerapan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 tadi disebutkan, boleh dibaca ayatnya? Kita buka pendeta. Ya. Kita Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu ada pertanyaan, mengapa ada yang berani mengubah dari hari yang ke-7 kepada hari yang pertama? Ya. Kalau ditanya dari mana keberanian itu datang, kenapa manusia berani? Ya, saya kurang tahu juga mengapa sampai ada keberanian seperti itu. Tapi Alkitab memang sudah menyebutkan bahwa itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Karena di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, ini suatu ayat yang menggambarkan makna dari suatu penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dan penglihatan yang dilihat oleh Daniel itu, menurut Daniel pasal yang ke-7 adalah ada 4 binatang yang muncul satu persatu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, pemirsa boleh baca saja, itu panjang di dalam Daniel pasal yang ke-7, saya hanya membahas sedikit. Lalu kemudian keempat binatang itu, menurut Daniel pasal 7 ayat yang ke-17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Bukan hanya raja, tetapi kerajaan. Dari mana kita tahu? Karena tadi ada 4 binatang kan. Lalu ayat yang ke-23 mengatakan, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Jadi kalau ada 4 binatang, artinya 4 raja atau 4 kerajaan. 4 kerajaan, dan binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat. Ini berturut-turut, dan kalau kita bandingkan dengan Daniel pasal yang kedua, di mana mimpi yang ada di dalam Daniel pasal yang kedua, maknanya adalah sejajar dengan penglihatan yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-7. Kalau di dalam Daniel pasal yang kedua, kepala dari patung yang terbuat dari emas itu adalah menggambarkan kerajaan dari Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babylon. Dan Daniel dengan sangat lugas dia katakan itu di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-38, Tuankulah kepala dari emas itu. Selanjutnya dia katakan, setelah Tuanku kerajaan yang kedua, setelah itu kerajaan yang ketiga. Jadi cara menghitungnya adalah ini kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia yang dimulai dari kerajaan Babylon, kerajaan Babel. Walaupun sebelum Babel sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang lain, di antaranya adalah Asyur, yaitu sebelum Babel, dan sebelum Asyur adalah kerajaan Mesir. Kerajaan-kerajaan yang besar, yang berpengaruh, yang menguasai cakupan wilayah yang sangat luas pada saat itu. Jadi kalau kita hitung, maka dari kerajaan Babel, lalu kerajaan berikutnya Media Persia, Yunani, lalu kerajaan yang berikut adalah Roma. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 23 mengatakan binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat, kerajaan yang keempat. Dan ada suatu kuasa yang muncul dari kerajaan yang keempat yang disebut sebagai tanduk yang kecil. Tanduk yang kecil yang muncul
dari antara raja-raja yang kerajaan-kerajaan yang terpecah dari kekaisaran Roma yang besar itu, lalu dari antara kerajaan-kerajaan itu kemudian katanya ada muncul suatu kekuasaan yang lain yang muncul dengan begitu unik, digambarkan seperti katanya tanduk yang kecil, lalu kemudian waktu dia muncul ada 3 tanduk yang patah. Ini yang saya sebutkan ini semua ada dalam Daniel pasal yang ke-7 ya, tolong dibaca saja pemirsa. Lalu kemudian salah satu ciri khas dari tanduk yang kecil ini katanya di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu yang dari binatang yang keempat ya, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Mata manusia dan mulut yang menyombong, dan mulut yang menyombong ini kemudian dijabarkan lagi tentang kekuasaan dari tanduk yang kecil itu di dalam Daniel pasal yang ke-7. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, ke-10 tanduk dari binatang yang keempat itu, ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu, dari kerajaan yang keempat. Sesudah mereka akan muncul seorang raja atau kekuasaan. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Artinya waktu dia muncul katanya, maka ada 3 dari 10 kerajaan-kerajaan yang terpecah dari suatu kerajaan yang keempat itu. Pada waktu ia muncul ada 3 yang akan musnah, 3 kerajaan yang akan musnah. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Ayat yang ke-25, inilah yang dilakukannya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Apa yang ia lakukan? Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, atau mengubah waktu yang ada kaitannya dengan hukum. Berbicara tentang 10 perintah Tuhan, maka ada satu hukum di sana atau perintah yang ada kaitannya dengan waktu, yaitu perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi perubahan dari atau hari Sabat dari hari Sabtu kepada hari yang lain, yang pada umumnya adalah hari Minggu, ternyata itu sudah disebutkan di dalam nubuatan Alkitab, dalam Daniel pasal yang ke-7, dan ini dilakukan oleh suatu kekuasaan katanya yang mengaku memiliki suatu kekuasaan yang bisa menyamai kekuasaan Tuhan Allah. Makanya dalam ayat 25 ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Apapun itu, bagaimanapun itu terjadi, mungkin sejarah yang telah berbicara dan menyatakan kepada kita, kalau kita mau belajar sejarah tentang apa yang terjadi di zaman lampau, melihat kembali mengapa di zaman Perjanjian Baru umat Kristen semuanya menguduskan hari yang ke-7, hari Sabtu, hari Sabat, termasuk Tuhan Yesus sendiri menguduskannya. Ada catatan dalam Lukas 4:16. Tapi sementara waktu berjalan, mengapa sampai ada transisi dari hari yang ke-7, kemudian ada banyak yang menguduskan jadi hari yang pertama. Bagaimanapun itu terjadi, saya mengundang kita untuk coba membaca tentang sejarah gereja. Mengapa perubahan itu terjadi? Namun bagaimanapun itu sudah terjadi, yang jelas Alkitab jauh-jauh sebelum itu terjadi telah menyatakan bahwa ada suatu kekuasaan yang berani untuk melakukan hal ini, dan ini ada di dalam nubuatan yang diberikan di dalam kitab Daniel. Selanjutnya dari nubuatan itu menyatakan bahwa ini adalah kerajaan yang terakhir, kerajaan yang keempat, seperti di dalam patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, maka itu adalah
kerajaan yang keempat itu yang terakhir, yang terbuat dari besi, kakinya, lalu telapaknya dan jari-jari kakinya terbuat dari besi bercampur tanah liat, yang itu berasal dari kerajaan yang keempat. Setelah itu apa yang terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus atau kerajaan Allah yang digambarkan dalam Daniel pasal yang kedua sebagai datangnya sebuah batu tanpa bantuan tangan manusia yang menimpa patung itu tepat pada kakinya dan menghancurkan patung itu mulai dari kepala sampai kepada kakinya, hancur berkeping-keping, sementara kerajaan batu itu makin besar dan makin besar. Dan menurut Daniel pasal yang kedua ayat 44, 45, 43, bahkan inilah kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Dan Nebukadnezar mengakui akan interpretasi tersebut dan dia memuliakan nama Allah. Artinya apa? Bahwa perubahan itu terjadi belum lama, bukan pada zaman Tuhan Yesus, tetapi setelah zaman Tuhan Yesus. Lalu kemudian itu zaman Tuhan Yesus kan dia hidup pada kekaisaran Romawi waktu itu. Lalu kemudian setelah itu terjadilah kerajaan-kerajaan yang banyak di Eropa. Lalu muncul lagi suatu kekuasaan. Jadi ini baru belakangan ini terjadi, beberapa ratus tahun belakangan ini barulah kemudian hal itu terjadi. Itu mulai terjadi. Dan artinya kita betul-betul sudah hidup di zaman akhir, di mana nubuatan-nubuatan yang kita baca itu digenapi, dan kita hidup di dalam zaman di mana nubuatan-nubuatan itu digenapi, dan yang kita tunggu sekarang ini, dan ini yang lebih penting dari semua apa yang kita pelajari, adalah bahwa yang kita sedang tunggu sekarang ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saya mau mengajak umat-umat Tuhan, para pemirsa, baca Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, mari kita ikuti firman Tuhan yang ditulis dengan begitu jelas. Mari kita ikuti itu dan kita membangun hubungan kita yang kuat secara pribadi dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kurang lebih demikian. Terima kasih.